Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat ini sedang menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan untuk mempersiapkan HUT kemerdekaan RI. Kita segera bergabung di sana. Republik Indonesia yang ke-75 sudah dekat, ke-75 ya ini. Dan pada akhir tahun yang lalu Pak Presiden memanggil kami, saya dan Pak Menparekraf. Ingat saya pada bulan November awal-awal kabinet kita untuk segera merancang peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini secara besar-besaran, menunjukkan bahwa kita adalah negara besar yang kokoh ekonomi, sosial, politik, dan juga sudah kita rancang, kita menyiapkan sebuah acara yang melibatkan masyarakat internasional, antara lain pawai, itu ya, karnaval atau pawai, ini beliau yang ditugasi karnaval. Dan kita sudah memperoleh komitmen kehadiran belasan negara. Itu upayanya Pak Menparekraf dan Bu Menteri Luar Negeri. Jadi sebetulnya HUT yang ke-75 ini rencananya kita laksanakan secara besar-besaran lah. Kita negara besar, nggak boleh kalah dengan yang lain gitu. Tetapi adanya pandemi COVID merubah semua. Merubah semuanya, kita harus kerja keras untuk menyesuaikan acara-acara yang sudah kita persiapkan sejak awal, termasuk karnaval internasional juga kita batalkan. Namun demikian, walaupun tidak sesuai dengan yang kita rencanakan semula, tetapi perayaan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia ini tetap harus khidmat, mensyukuri nikmat kemerdekaan, tetap harus menunjukkan bahwa kita Indonesia adalah negara yang besar, yang kokoh secara ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Namun kita lakukan secara sederhana, dengan kemeriahan tetap, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi tetap juga, dengan kreativitas dan inovasi juga tetap, hanya saja sesuai dengan protokol kesehatan yang aman dari COVID-19. Oleh karena itu pasti akan banyak aktivitas yang sifatnya virtual. Nah, oleh karena itu ada beberapa agenda utama nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Menparekraf, juga Pak Kasetpres dan Pak Sesmen, bahwa yang besar-besar adalah suasana kemeriahan itu akan mulai kita tunjukkan, mulai terasa sejak tanggal 1 Juli. Jadi tanggal 1 Juli 2020 ini, ya kita masih 1 bulan dibandingkan dengan yang tahun lalu. Jadi 1 Juli suasana HUT ke-75 Republik Indonesia sudah mulai terasa. Kami mengajak pemasangan logo dan tema HUT RI mulai muncul di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, di sarana-prasarana transportasi dan lain-lain, di TV-TV mulai muncul. Begitu, kami sangat berharap partisipasi dari semua pihak, di media sosial juga begitu. Itu kita mulai tanggal 1 Juli, jadi kita sudah mulai rasakan itu. Nanti pada tanggal 1 Agustus masuk ke bulan kemerdekaan, apa yang sudah dilakukan sejak awal Juli akan terus kita lanjutkan. Masih nanti ditambah dengan kita mulai meriahkan dengan pemasangan bendera merah putih di mana-mana. Ya, di jalan-jalan protokol, di tempat umum dan lain-lain, tempat-tempat transportasi publik, di kantor-kantor. Nah, plus seperti juga bulan kemerdekaan tahun-tahun sebelumnya,
akan juga kita isi dengan acara yang penuh kreativitas, penuh kebersamaan, partisipasi masyarakat penuh, tetapi sekali lagi sesuai dengan protokol kesehatan yang aman COVID. Artinya juga akan banyak aktivitas yang sifatnya virtual. Lomba-lomba, partisipasi masyarakat di desa-desa, di kampung, di seluruh Indonesia tetap meriah dengan protokol kesehatan yang aman COVID. Nah, kaitannya juga dengan upacara 17 Agustus di Istana Merdeka, kami perlu sampaikan bahwa upacara tentu saja tetap dilaksanakan secara khidmat, tetapi dengan peserta yang terbatas. Semua komponen yang terlibat dalam upacara hadir di situ, termasuk misalnya paskibraka akan hadir, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Jadi ini tidak berarti kemudian partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat menjadi terbatas. Tidak. Kami justru mengharapkan, sebagaimana edaran yang sudah kami sampaikan, bahwa seluruh rakyat Indonesia kami sangat harapkan ikut aktif terlibat dalam upacara tersebut, terutama secara virtual. Dan bahkan juga kita mengenalkan sebuah tradisi baru, bahwa nanti pada saat upacara, saat dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk menghentikan kegiatannya sejenak, berdiri tegak, khidmat, mengikuti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya saat upacara berlangsung. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan dan mengajak seluruh pihak yang di pasar, yang di tempat-tempat umum, yang di sawah, di kampung-kampung, ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya, kami harapkan menghentikan kegiatannya, berdiri tegap, khidmat, ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut di seluruh Indonesia dimanapun berada, bahkan juga di luar negeri bagi warga negara yang di KBRI dan lain-lain. Jadi ini pun nanti Pak Menparekraf juga ada kegiatan-kegiatan yang menyertainya, apakah itu juga dilombakan dan lain-lain. Jadi sekali lagi kemeriahan akan tetap dijaga, kekhidmatan tetap dijaga, keterlibatan masyarakat justru kita maksimalkan di seluruh Indonesia, terutama secara virtual. Setelah upacara tanggal 17 Agustus 2020 ini tentu saja akan tetap dilanjutkan dengan berbagai acara lain, sekali lagi yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang bersatu, yang rukun, penuh dengan solidaritas, Bhinneka Tunggal Ika, gitu, penuh inovasi dan kreativitas dengan berbagai macam lomba-lomba terutama sekali secara virtual. Jadi tetap akan berlangsung bulan kemerdekaan sampai dengan nanti akhir bulan Agustus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan seluruh informasi baik itu untuk masyarakat umum maupun juga untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan swasta, informasi bisa diperoleh di websitenya Kementerian Sekretariat Negara, www.sayaindonesia.setnek.go.id. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menparekraf untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Indonesia maju. Selamat pagi Pak Pratik, Pak Kasetpres, Pak Sesmen, dan rekan-rekan media sekalian yang amat saya banggakan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pratik mengenai rencana perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang tadinya kita harapkan dan kita rancang sedemikian rupa agar menjadi suatu perayaan yang luar biasa. Karena pandemi COVID-19 ini kita harus merubah rencana kita, tetapi bukan berarti kreativitas dan inovasi anak bangsa bisa terhambat dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Justru dengan keterbatasan ini kami harapkan bahwa perayaan 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75 ini justru akan kami buat dan melibatkan berbagai macam unsur kreativitas dan inovasi agar tetap memberikan makna yang justru membangkitkan semangat, membangkitkan inovasi anak-anak bangsa, agar perayaan ini justru membuat kita lebih bersemangat lagi untuk lebih baik, justru lebih baik daripada sebelum COVID-19. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Pratik bahwa perayaan ini nanti upacara ini sangat terbatas, tetapi sebelum perayaan ini akan kita tampilkan juga sekitar 30 menit ya Pak Tomo, berbagai macam kreativitas dan lain sebagainya melalui televisi. Dan juga pada saat penurunan bendera durasinya justru lebih lama, sebelum penurunan bendera dan 60 menit juga berbagai macam atraksi dan kreativitas dengan melalui virtual, dengan kreativitas yang sedang dipersiapkan oleh anak-anak bangsa kita yang insya Allah akan menjadi menarik dalam perayaannya tersebut. Seperti tadi juga disampaikan dan begitu juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita akan memulai sebuah kebiasaan baru, walaupun nanti diharapkan setelah COVID telah berakhir pun diharapkan kebiasaan ini akan kita lakukan bersama di seluruh penjuru tanah air, di tempat-tempat publik, di tempat-tempat keramaian, agar dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat perayaan 17 Agustus dilangsungkan. Ini diperkirakan terjadi pada saat jam 10.15 pagi pada tanggal 17 Agustus. Pada saat jam 10 akan ada sirene panjang, dan lalu setelah beberapa saat lagi akan ada sirene berikutnya lagi, dan kita akan menyanyikan Indonesia Raya dengan sikap sempurna untuk merayakan kemerdekaan RI. Dan kami juga akan mempersiapkan sebuah lomba video digital, bagaimana kita merayakan 17 Agustus seperti ini di kampung-kampung, di desa-desa, di wilayah dan lingkungan kita. Selain itu juga kita dapat menunjukkan keindahan, keasrian, kreativitas wilayah dan lingkungan kita pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu nantinya lomba ini juga akan dinilai, karena keterbatasan juga semua hanya melalui video ya, jadi tidak akan ada juri yang datang ke lokasi tersebut, tetapi melalui video kita bisa menilai. Tentunya ada sistem verifikasi juga nantinya, dan diharapkan hal ini akan menjadi lomba yang berbeda daripada sebelumnya. Dan tentunya kita juga akan mensosialisasikan cara perayaan ini, begitu juga di berbagai platform media maupun digital. Dan ini sudah kita siapkan rencananya. Semoga masyarakat dapat mengikuti perayaan ini dengan hikmat nantinya, tetapi juga dengan meriah dan tentunya dengan rasa semangat untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya dan bangkit daripada pandemi COVID-19. Mungkin itu saja Pak Pradik. Sekian dan terima kasih. Pak Sesmen, ada sebelum naik siapa ada yang Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mensesnek, Pak Menpora, Pak Kasatgas saya hormati, teman-teman media. Saya ingin sedikit menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh
Pak Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional. Yang pertama adalah kami menyampaikan edaran, menyusuli edaran pada Februari yang lalu tentang logo dan turunan dari logo Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada edaran yang terakhir ini, kami meminta kepada semua kementerian lembaga daerah dan asosiasi-asosiasi yang akan menampilkan logo untuk memasang logo Bangga Buatan Indonesia. Ya, jadi ini satu kesatuan antara logo Indonesia Maju 75 tahun kemerdekaan dan juga logo buatan Bangga Buatan Indonesia berupa lambang cinta dengan acungan jempol seperti ini. Dan kami minta pada bulan Juli ini semua pusat daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan serentak memasang umbul-umbul, spanduk dan lain-lain. Kemudian mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus kepada pusat, daerah, dan perwakilan RI di luar negeri untuk mengibarkan bendera merah putih. Di samping itu, kami juga mengajak semua asosiasi dan instansi untuk memasang atribut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 75 mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus dan mengibarkan bendera merah putih. Asosiasi-asosiasi tersebut antara lain pengelola transportasi publik, KAI, Damri, MRT, dan lain-lain, Organda dan lain-lain. Kemudian pengelola aplikasi transportasi online, perusahaan teknologi besar, asosiasi media massa dan Kita baru saja mendengarkan keterangan dari Menteri Sekretariat Negara, kemudian juga ada Menparekraf Wisnu Tama yang menyebut soal rancangan persiapan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75. Nantinya upacara akan tetap dilakukan di Istana meskipun pesertanya dilakukan terbatas dan peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia ke-75 ini lebih banyak melibatkan masyarakat meskipun digelar secara virtual.